Bagaimana jadinya kalau kamu membawa kapal perang modern ke Yunani kuno? Hari pertama, kamu muncul di Laut Egea dengan sebuah kapal perang modern raksasa. Kabut pagi terbelah saat destroyermu melaju tanpa suara layar, tanpa dayung, tanpa belas kasihan. Kapal-kapal Yunani yang lewat langsung berhenti. Mereka menatap dari jauh, bingung melihat monster besi yang bergerak sendiri di atas laut. Hari ketiga, beberapa trirem perang mendekat. 3 baris pendayung, tombak, pemanah, dan kapten yang merasa siap menghadapi apapun. Mereka berteriak menyuruhmu menyerah. Kamu tidak menjawab. Kamu hanya menembakkan 1 peluru peringatan ke sebuah batu karang di kejauhan. Dalam satu ledakan, batu itu hancur berkeping-keping. Laut mendidih, langit berguncang. Armada itu langsung berbalik arah. Mendadak mereka ingat masih ingin hidup. Minggu pertama, kabarmu menyebar ke seluruh pesisir. Ada yang bilang kamu utusan Poseidon. Ada juga yang yakin kamu adalah senjata para dewa. Namamu mulai dikenal sebagai naga besi dari laut. Kota-kota pelabuhan mulai mengirimmu hadiah, emas, anggur, gandum, bahkan patung-patung untuk menghormati kekuatanmu. Minggu kedua, jenderal-jenderal datang memohon bantuan. Mereka ingin kamu menghancurkan armada musuh, menaklukkan pulau, bahkan mengakhiri perang dalam 1 hari. Dan memang dengan kapal itu kamu bisa. 1 tembakan saja cukup untuk membuat kapal kayu musuh berubah jadi serpihan yang hanyut di laut. Tapi lalu kamu mulai memeriksa persediaan. Bahan bakar tinggal sedikit, amunisi tidak banyak. Di Yunani kuno tidak ada kilang, tidak ada pabrik, tidak ada cara mengisi ulang semua yang membuat kapalmu terasa seperti dewa. Untuk pertama kalinya, kamu sadar satu hal, kekuatan ini tidak abadi. Bulan pertama, kamu mulai berhenti bergerak terlalu sering. Mesin hanya dinyalakan saat benar-benar perlu. Kapalmu lebih sering diam di tengah laut seperti benteng terapung. Orang-orang masih takut mendekat, tapi sekarang rasa takut itu mulai bercampur rasa penasaran. Bulan kedua, bahan bakar habis. Kapalmu tak lagi melaju. Senjata-senjata canggih itu masih ada, tapi tanpa tenaga, semuanya seperti tubuh raksasa tanpa jiwa. Nelayan dan pelaut mulai berani mendekat. Mereka memandang dinding baja, radar, dan meriamu seperti melihat kuil dari dunia lain. Lalu suatu hari, seorang filsuf datang ke tepi pantai dan menatap kapalmu lama sekali. Dia bertanya, jika semua orang takut pada kapal ini, lalu siapa dirimu saat kapal itu tak bisa bergerak lagi? Dan saat itu, kamu sadar, di zaman apapun kekuatan terbesar bukan hanya soal senjata, tapi soal apa yang tersisa saat semua keunggulanmu akhirnya habis.